Halo teman-teman, kali ini saya mau coba ngevlog dengan tema yang cukup berbeda ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah tonton video saya, mungkin di situ saya sering upload ya tentang musik, ya kan, sedikit menyalurkan hobi saya dan istri saya bernyanyi. Jadi kali ini saya coba ngevlog dengan tema yang cukup berbeda, yaitu salah satu hobi saya yang sebenarnya selama ini saya jalani atau saya tekuni, itu berkaitan dengan otomotif. Dan kali ini saya mau memperkenalkan satu kendaraan kesayangan saya yang menjadi salah satu kendaraan yang menemani keseharian saya ya, yaitu kendaraan roda 4 Pajero Sport ya. Tahunnya cukup tua, itu tahun 2010. Nah, seperti apa kondisi barangnya, seperti apa perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan di kendaraan ini. Dan saya kali ini mungkin akan sedikit bercerita pengalaman saya kemarin ngetrip dengan kendaraan ini. Itu dari Bekasi sampai keliling Jawa Tengah, itu kurang lebih 1 minggu saya memakai kendaraan ini untuk jalan keliling dari Bekasi sampai dengan Jawa Tengah ya. Seperti apa kita akan sama-sama lihat kondisi kendaraannya, dan saya akan coba menjelaskan sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya selama membawa kendaraan ini. Jangan skip videonya, karena siapa tahu ini bisa menjadi referensi kawan-kawan yang saat ini sedang mencari kendaraan yang cocok untuk kawan-kawan sekalian. Seperti apa keseruannya, pengalaman saya memakai kendaraan ini. Oke, kita lanjut. Sudah di parkiran ini. Jadi ini kondisi kendaraannya. Ini Pajero tahun 2010 yang sudah lumayan lama ikut saya ya. Ini saya dapat dulu masih standar. Kilometer waktu saya dapat tuh masih sekitar 100.000 lah, 100.000 lebih sedikit. Belum terlalu tinggi kalau menurut saya untuk tahun sekian. Coba kita akan lihat ke dalamnya seperti apa dan apa saja yang sudah saya rubah. Kira-kira seperti inilah kendaraan kalau penampakan dari luarnya. Nanti coba kita cari posisi yang pas ya, biar lebih enak. Nah, jadi saya dapat kendaraan ini itu kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Kondisinya masih standar, belum ada yang dirubah. Untuk velg-velg juga masih standar, mesin masih standar. Untuk kilometer waktu itu saya dapat di kondisi 100 ribuan ya. Untuk sekarang sudah kilometer 150.000 lebih. Nah, ini kondisinya kurang lebihnya seperti tadi yang sudah kawan-kawan lihat. Nah, ini teman-teman, ini untuk velg sendiri sudah saya ganti dengan merek balistik ya. Ini ring 20, ukuran ban 275/55 semi off-road dari Omicron. Menurut saya cukup lumayan enak lah ya. Jadi nggak terlalu berisik juga di jalan. Apa ya, enak lah menurut saya. Jadi dari segi tampang sendiri juga lumayan enak dilihat. Dari di segi pemakaian juga cukup lumayan enak menurut saya untuk perjalanan jauh. Kebetulan mobil ini kan juga memang sudah pasang peredam, jadi nggak terlalu bising, suara ban itu nggak terlalu masuk ke dalam ya.
Jadi lumayan kedap suara lah kalau dari dalam ketika kita lagi posisi jalan gitu. Nanti coba kita lihat posisi di dalam seperti apa. Sekarang kita lihat kondisi di dalamnya, teman-teman. Interior sudah lumayan banyak yang saya rubah. Jadi ini teman-teman, kondisi di dalam interior dari Pajero Sport 2010 ya. Kita tutup dulu. Oke, ini sudah banyak perubahan ya, mulai dari warna interior sendiri, hampir keseluruhan saya rubah jadi hitam ya. Untuk plafon ya, sampai dengan jok, untuk dashboard juga semua sudah saya rubah ya. Untuk panel-panel bisa dilihat nih, untuk kilometer sendiri udah 153.000. Dari pemakaian saya mendapatkan kendaraan ini dalam kondisi second itu di kilometer 100 ribuan ya. Karena memang saya agak jarang pakai juga, tapi sekali pakai saya rata-rata jaraknya memang lumayan jauh. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kali ini teman-teman, saya ingin sedikit bercerita atau berbagi pengalaman kenapa saya memutuskan untuk memilih kendaraan ini sebagai kendaraan pribadi saya, dan saya pemakaiannya juga lumayan cukup lama. Dengan kondisi second, saya sudah beli dengan kondisi second itu di kilometer 100 ribuan ya. Jadi ini adalah kendaraan bermesin diesel pertama kali saya, yang mungkin membawa kesan tersendiri. Jadi sehingga kenapa saya memutuskan untuk tetap memakai kendaraan ini, itu memang ada kesan-kesan tersendiri ketika saya beralih dari mesin bensin ke mesin diesel. Jadi memang ada kesan tersendiri yang saya rasakan, ada kelebihan-kelebihan yang menurut saya itu cocok untuk saya pribadi ya. Jadi memang kendaraan ini saya pergunakan untuk keseharian saya, untuk kerja, kemudian untuk bepergian jauh dengan keluarga. Terakhir kemarin saya pakai ini ke daerah Jawa Tengah, keliling daerah Jawa Tengah sampai dengan kembali lagi ke Jawa Barat. Jadi saya rutenya itu dari Bekasi. Dari Bekasi saya langsung ke daerah Jogja ya. Jadi saya ke Klaten dulu, dari Klaten saya ke Jogja, dari Jogja kemudian saya langsung ke daerah Karanganyar. Dan kalau tahu daerah Karanganyar itu adalah daerah pegunungan yang jalurnya lumayan ekstrim, jalurnya lumayan menguji nyali bagi kawan-kawan yang memang belum terbiasa dengan jalur-jalur di daerah pegunungan. Dari perjalanan saya Karanganyar, kemudian saya langsung menuju ke daerah Purwokerto. Di Purwokerto sendiri saya sempat stay kurang lebih 2 hari saya di Purwokerto. Saya juga sempat datang ke tempat wisata itu di daerah Baturaden yang memang juga jalurnya lumayan ekstrim juga. Tapi kalau menurut saya sih dibandingkan dengan daerah Karanganyar memang masih ekstrim di Karanganyar ya. Kalau untuk Baturaden belum terlalu lah, kalau menurut saya masih agak landai lah jalurnya, dan jalannya juga udah kondisinya oke semua sih. Jadi dari pengalaman saya beberapa kali melakukan trip dengan kendaraan ini, melakukan perjalanan yang cukup panjang, juga beberapa kali sudah saya sering bawa ini pulang kampung. Kebetulan saya asli daerah Sragen atau daerah Jawa Tengah. Cukup recommended lah kalau menurut saya, cukup nyaman. Apalagi kalau bicara BBM, kendaraan di tahun segini saya rasa untuk ngantri BBM subsidi, kalau kata orang-orang mungkin solar busuk ya,
masih oke dan nggak malu-maluin gitu loh. Karena kalau kita lihat masih banyak juga kendaraan-kendaraan baru yang ngantri di BBM subsidi, khususnya solar. Karena memang saya sendiri sebagai pribadi juga menyesuaikan dengan tentunya kantong lah ya, kantong paling utama. Yang penting kendaraan itu, contohnya kalau untuk diesel seperti ini, jika kita pakai solar yang bersubsidi seperti itu ya harus sering-sering aja ganti filter, sering rutin servis, oli, jangan lupa. Paling utama ketika kita memang mau melakukan perjalanan jauh, itu kita cek paling utama adalah radiator. Kemudian selain itu juga tekanan ban yang memang dalam perjalanan itu tentunya tidak ada hal-hal yang memang nanti tidak kita inginkan. Jadi kita seminim mungkin sebelum melakukan perjalanan jauh itu kita persiapkan semuanya. Nah, dari pengalaman saya terakhir kemarin, mungkin ada sedikit beberapa kendala di jalan yang saya alami, karena memang ini ya malum ya, mobil lumayan tua, kilometer juga sudah lumayan di 150 ribuan. Saya kemarin dalam perjalanan itu ketika saya sampai Karanganyar sempet rem belakang saya itu bunyi. Jadi saya ambil rute itu dari daerah Karanganyar itu Jumapolo, kalau nggak salah Jumapolo. Dari Jumapolo saya menuju ke Tangmangu ya, jadi saya kebetulan menginap di Tangmangu. Saya ambil rute itu lumayan ekstrim, harus lewat kampung karena kebetulan saya ada saudara di sana, dia ngasih petunjuk ke saya untuk coba mengarahkan kendaraan saya ke sana. Kemudian saya ikutin map dan lumayan jalurnya itu kecil, menanjak. Kebetulan saya nggak sempat untuk mengabadikan momennya karena memang saya konsentrasi di jalan dulu cukup lumayan ya, apalagi dengan kondisi jalan yang sempit, menanjak. Bayangin kawan-kawan, saya harus beberapa kali berpapasan dengan kendaraan dengan kondisi jalan yang ngepres. Sebenarnya normalnya itu jalanan itu cukup untuk satu mobil berpapasan dengan satu motor. Jadi ketika berpapasan dengan mobil, sama-sama mobil kita berpapasan, itu harus ada yang mengalah atau pintar-pintar kita memposisikan kendaraan kita, karena empingnya itu curang. Jadi ketika kita jalan dengan kondisi jalan yang nggak begitu lebar, sampingnya jurang, ketika berpapasan dengan kendaraan di depan kita harus bisa benar-benar memposisikan kendaraan itu dengan pas. Ya kalau berhenti sudah pasti. Apalagi posisi kemarin juga beberapa kali kita berhenti di tanjakan, jadi saya harus nahan kendaraan dengan beban kendaraan yang cukup lumayan dan kondisi ban yang memang sudah kondisi ban dan pelek memang agak berat juga ya secara bobot. Ini mungkin gak jauh beda dengan standarnya, tapi ini kalau nggak salah lebih berat sedikit. Jadi rem itu harus bekerja dengan ekstra. Dan dari situ saya sudah mulai sampai tembus ke jalan Karangpandan Tangmangu. Nah, dari situ posisi agak sedikit nanjak, saya sempat berhenti karena memang posisi di pertigaan. Kemudian saya lanjutkan jalan. Ketika saya mau nanjak, itu rem belakang saya itu bunyi cicit gitu, jadi berisik lah. Jadi saya penasaran, kemudian saya berhentikan kendaraan sebentar, saya coba lihat, kemudian saya pastikan aman, saya lanjutkan perjalanan ke hotel karena kebetulan dari situ nggak jauh kita dari hotel ya. Jadi setelah sampai hotel, kondisi mobil sudah berhenti, saya coba cek lagi, saya coba jalan lagi beberapa meter setelah saya istirahatkan kendaraan sebentar di hotel itu hilang. Jadi saya mengasumsikan dalam kondisi pemakaian rem yang cukup ekstrim itu terjadi lengket ya, karena panas, mungkin faktor kotor juga campur lembab di kondisinya di sana, jadi agak lengket juga kawan-kawan. Jadi itu sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan juga nanti bermanfaat juga buat kawan-kawan yang ingin mencari kendaraan. Next saya akan coba review kondisi kendaraan ini, apa saja yang sudah dirubah, apa saja yang sudah dimodifikasi.